Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Informasi yang terupdate hari ini seputar survei elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur pemilihan pemilu serentak khususnya di Jakarta. Kita akan bahas tuntas sobat sewot. Namun sebelum kita kupas tuntas ya terkait pamor elektoral Anies Baswedan, Ahok dan juga Ridwan Kamil di pemilihan gubernur Jakarta 2024 ini, sobat sewot, kita ingin menyinggung soal PBNU ya yang menegaskan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa ini didirikan untuk bangsa, bukan untuk Muhaimin dan keluarga ya. Kemudian yang menjadi suasana makin panas adalah ada warganet yang kemudian mengatakan bahwa PBNU ini seperti terperosok dalam istilah kata senjata makan tuan. Dengan balasan spontan warganet ya bahwa PBNU didirikan untuk mengembangkan ajaran-ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan untuk mengeruk tambang. Nah, ini tambah heboh aja ya, tambah heboh, tambah waduh pokoknya hangat-hangat lah. Nah, kemudian sobat sewot, ini benar-benar ya bahwa PKB dengan PBNU hari ini mengalami apa namanya ya, satu hal yang membingungkan publik gitu kan. Dan ini akan semakin tambah heboh saja gitu. Nah, Siteru Tim 5 PBNU dan korelasinya dengan PKB serta Cak Muhaimin yang sedang mengotak-atik pansus dana haji 2024 yang diduga mengalami banyak kebocoran di sana sini. Namun sobat sewot ya, pengurus besar Nahdlatul Ulama ini ya yang kita lihat, yang kita tangkap gitu informasinya, telah mengadakan pleno gitu kan, rapat pleno secara tertutup di sebuah hotel Bidakara di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sampai hari Minggu tanggal 28 Juli tahun ini gitu. Nah, pembahasan rapat pleno PBNU tersebut yakni mengenai informal dari para pengurus tentang rencana pembentukan panitia khusus atau pansus ya, atau yang sudah disebut dengan Tim 5 tentang Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selain itu juga lagi rame nih soal presiden ini belum puas dengan nafsu berkuasa keluarganya gitu di negeri tercinta ini. Nah, kegiatan presiden gitu kan, kemudian juga ada Gibran, kemudian Kaisang ya, ini secara bersamaan menunjukkan bahwa ada sinyal Jokowi turun gunung di pemilihan gubernur Jawa Tengah. Menjelang 1 bulan masa pendaftaran peserta Pilkada 2024 ya, Presiden Joko Widodo beserta dua putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep beberapa hari kemarin kompak menghadiri acara Munas Relawan Jokowi alap-alap di Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, sobat sewot, presiden ya itu ditemani wakil presiden terpilih sekaligus putra sulungnya ya, ada Gibran Rakabuming Raka yang tiba 15 menit kemudian. Nah, namun Munas yang dihadiri Presiden Jokowi dan Gibran ini berlangsung sangat tertutup. Nah, di hari yang sama sobat sewot ya kan, tapi waktu yang berbeda tentunya, putra bungsu Presiden Jokowi juga datang menghadiri Munas Relawan Alap-alap Jokowi. Nah, kepada ribuan relawan yang hadir, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia tersebut meminta bantuan untuk memenangkan calon gubernur pilihan untuk di wilayah Jawa Tengah, sobat sewot. Nah, sebelum menghadiri Munas, Kaisang menghadiri peresmian di kantor DPD PSI di Boyolali, Jawa Tengah, sekaligus meminta dua calon kepala daerah untuk ikut membantu memenangkan calon gubernur pilihannya. Siapa lagi kalau kemudian hari ini yang paling tinggi surveinya gitu kan. Lebih-lebih sobat sewot, ini juga sangat rame sekarang dibicarakan karena Kapolda di Jawa Tengah kabarnya dimutasi.
Sehingga kontestasi dan peta perubahan elektoral tentunya kalau diadakan survei kembali di Jawa Tengah, ini akan ada perubahan yang signifikan barangkali. Kenapa? Karena pesaing ketat si Kaisang Pangarep ya, yakni si siapa namanya, Kapolda Jawa Tengah ini sudah dimutasi, dipindah tugaskan dan sebagainya, sehingga masyarakat akan kehilangan sosok Kapolda yang mengayomi dan segala macam sejak kemarin gitu, dan akan semakin moncer tentunya nama Kaisang Pangarep. Tetapi Sobat Sewot, saya tidak mau terlalu panjang lebar soal Pilkada Jawa Tengah. Kita akan semakin fokus kepada pemilihan gubernur di ibu kota, mantan ibu kota Indonesia, yakni di DKJ Jakarta. Nah, bagaimana kemudian? Apakah hari ini ada perubahan yang signifikan untuk hasil survei terbaru terupdate hari ini? Oke, kita simak pemaparan Bung Adi Prayetno terkait elektabilitas Mas Anies Baswedan, Ahok, dan juga Ridwan Kamil di menjelang 1 bulan akan dilakukan pendaftaran di KPUD Jakarta untuk pasangan calon Anies Baswedan, entah dengan siapa nantinya. Kita tunggu kejutan di beberapa minggu ke depan. Kemudian juga Ahok yang dikabarkan gitu kan, PDI ngebet banget pengen mengusung kadernya sendiri, meskipun si Puan Maharani kemarin dengan sangat lantang mengatakan bahwa dukungan untuk Anies Baswedan dari PDI Perjuangan ini kalau dipresentasekan di atas 50%, tetapi menunggu keputusan teman-teman lainnya yang barangkali masih ingin tetap memajukan Basuki Cahayapurnama untuk fight head to head bersama Anies Baswedan. Untuk Ridwan Kamil sebagai pemenang yang ketiga hasil survei kemarin gitu kan. Tetapi nanti kita akan lihat bagaimana Bung Adi Prayetno memaparkan, dan mohon untuk teman-teman memberikan reaksi yang paling masuk akal lah, biar kita ke depan kembali Indonesia menjadi negara bangsa yang cerdas gitu. Nah, oke, biar nggak terlalu panjang lebar Sobat Sewot, mari kita simak dengan seksama bagaimana Bang Adi Prayetno memberikan pemaparan terhadap tiga nama yang hari ini sedang naik daun di Pilgub Jakarta 2024. Oke, kita simak berikut ini. Kalau melihat kecenderungan PKB sebenarnya pada persoalan siapa yang menjadi pendampingnya Anies Baswedan, justru PKB yang sebenarnya menyatakan dukungan politiknya ke soal maju di Pilgub Jakarta. Tapi sikap politik PKB itu agak sedikit berubah setelah PKS menyodorkan proposal politik soal duet Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Praktis setelah itu PKB sama sekali berbeda dengan sikap politik sebelumnya. PKB mengatakan wah ini tidak akan menambah kekuatan politik. Seperti orang jeruk makan jeruk, PKB juga mengatakan kalau wakilnya itu hanya Sohibul Iman, di PKB juga banyak orang yang semacam itu. Bahkan elit PKB yang lain mengatakan soal kemungkinan membangun komunikasi politik dengan PDIP yang sepertinya juga sedang berupaya untuk membentuk poros politik yang ketiga di luar Kim, di luar Anies, apalagi misalnya PDIP itu punya angin surga karena muncul di survei Ahok secara signifikan di bawah Anies Baswedan. Jadi kalau membaca kecenderungan sikap politik PKB sebenarnya terletak pada soal negosiasi politik siapa yang akan mendampingi Anies sebagai calon gubernur di Jakarta. Kalau mendengar statementnya Anies sebenarnya kemarin persoalan pendampingnya akan dibicarakan pada partai-partai koalisi. Nah sekarang tinggal PKB ataupun PDIP jika tertarik dengan Anies Baswedan, nyatakan dulu deklarasi dukungan politiknya seperti PKS, seperti Nasdem, baru kemudian berkompromi dan ajukan kira-kira siapa kader mereka itu yang akan disandingkan untuk dikomunikasikan mendampingi Anies Baswedan. Mas Adi. Problemnya ini belum menyatakan dukungan politiknya secara definitif, tapi sudah bicara wakil. Ini kan bisa deadlock, Pak. Atau Kalau kemudian Nasdem kan jelas karena katanya PKS tanpa syarat. sudah declare duluan wakilnya, Mas. Ini akhirnya jadi tembok yang rasanya sulit juga bertemu di titik tengah antara PKB, PKS, dan juga PDIP begitu untuk wakilnya. PKS rasional kalau kemudian menyodorkan Sohibul Iman, karena PKS sudah mengunci dukungan politiknya bagi Anies. PKB sebenarnya kalau mau punya sikap politik yang tegas harus kunci dulu sikap politiknya ke Anies Baswedan. Berikan surat mandat, berikan surat rekomendasi, baru bicara tentang siapa yang bisa mendampingi Anies. Apakah Sohibul Iman perlu diganti ataupun tidak? Problemnya sikap politik PKB ini masih menggantung, satu sisi menyatakan dukungan, tapi surat tugasnya belum mengarah kepada Anies Baswedan. Kalau saya yang melihat dari jauh,
berikanlah surat mandat itu kepada Anies Baswedan, baru kemudian dudukkan siapa calon-calon yang kemudian tingkat kemungkinannya bisa bersanding, bisa meningkatkan elektabilitas, dan bisa menambah daya getor kekuatan politik Anies di Jakarta. Kan ini Oke. yang sebenarnya terjadi. Apa Jadi yang dilakukan oleh Nasdem sebenarnya merupakan contoh yang bagus. Gabung dulu, baru bicara wakil kemudian. mhm. Ini belum bergabung sejak ini sudah bicara wakil, nolak kanan kiri, repot Mas, bisa deadlock. Tapi kan Tapi kalau kecenderungannya Mas memang Adi, kalau tapi kan kalau Nasdem clear bahwa yang ya tidak mematok wakilnya begitu, bahkan jangan kader Nasdem katanya kemarin. Nah ini kan hal yang berbeda juga dilakukan PKB dan juga PDIP. Artinya ketika dideklar di publik ini akan jadi penghambat nggak sih? Atau kemudian ya harus diputuskan dulu tidak, Anies sendiri baru akhirnya PKB dan PDIP bisa bergabung. Bagaimana kemudian analisa Anda? kalau melihat PKB sebenarnya ini kan sebagai upaya untuk memperlebar ceruk dukungan politik. Dulu kita mendengar statement elit PKB misalnya, kalau muncul calon dari PDIP, bahkan sempat menyebut nama Andika Perkasa atau PDIP yang lain, itu sepertinya sikap politik PKB agak sedikit melunak. Saya ingat betul itu pernyataan Mbak Lulu ya, ketika memunculkan nama seperti Ahok ataupun Andika Perkasa untuk menjadi pendamping Anies, bagi PKB ini dianggap sebagai rasional dan bisa melengkapi kekurangan politik yang selama ini dimiliki oleh Anies. Itu yang sebenarnya yang saya tangkap. Karena kalau kemudian PKS mengunci posisi wakil itu harga mati bagi Anies Baswedan, tentu PDIP yang dulu tertarik berkoalisi dengan Anies ini bisa balik badan dan kemudian Oke, tidak bisa menentukan sikap politiknya. Tapi kan problemnya partai ini belum memutuskan secara resmi, Mas. Sudah memberikan syarat begitu banyak soal siapa wakilnya. Saya berharap PKB segera memberikan surat mandat kepada Anies ataupun seperti yang dilakukan oleh Nasdem, baru kemudian negosiasikan apakah Sohibul Iman akan tetap menjadi wakilnya Anies Baswedan ataukah mencari alternatif-alternatif baik. lain. Kan Oke. itu yang sebenarnya dilakukan. Oke, baik. Saya tanyakan ke Mas Willy kalau begitu. Jadi posisi Nasdem nanti akan ada di mana, Mas Willy? Misalkan ketika PKB bersedia, PDIP bersedia, yang kemudian secara kursi kan Anda katakan tadi rasional PKS 18, kemudian PDIP 15 begitu. Akan di mana Nasdem lebih condongnya begitu, Mas Willy? Ya, Nasdem tentu akan menjadi komunikator yang cair, yang bisa menjembatani kepentingan satu dan kepentingan lain. Itulah art of politik, Mas Bram. Bagaimana mengambil rambut di dalam tepung ya, tepungnya nggak rusak, rambutnya terangkat. Tentu ini membutuhkan partai posisi yang kemudian bisa cukup lentur ya. Dan Nasdem kenapa tadi yang dibilang oleh Mas Adi, kami tidak mengajukan nama wakil untuk kemudian Anies bisa menjadi milik rame-rame ya. Spirit itu yang kemudian kami kedepankan ya. Nasdem mencoba memberikan rasionalitas kepentingan yang lebih besar itu harus di atas kepentingan yang sifatnya parsial. Oke. Ini yang Nasdem sejauh ini berkomunikasi intensif dengan PKB, dengan PDI dan partai-partai lainnya. Karena memang magnitude Anies luar biasa. Itu yang Oke. harus kita lihat. Mas Willy, Mas kalau Bram. Anda katakan mencoba menjadi komunikator yang baik, tapi bagaimana dengan kebuntuan PKS, PKB dengan nama Sohibul Iman itu? Apakah kemudian menurut Nasdem ya ditaruh dulu calon wakilnya, dirembukan bersama untuk kemudian bisa bersama-sama eks perubahan begitu, mengulang reuninya begitu? Ya, ini sequel ya, bukan bukan reuni. Sequel, oke, oke. Jadi tentu hal yang harus kita lihat masing-masing benar-benar kepincut dengan Anies ya. Tinggal bagaimana kita melihat ini kan cuma panggung depan. Panggung depan ini kan butuh melodramatik, apalagi Jakarta ini penuh dengan elemen of surprise, Mas Bram. Tentu ya ini dinamika yang terjadi, kita hormati mekanisme partai masing-masing, tapi saya, Mas Anies dan kawan-kawan di Nasdem itu cukup intensif untuk kemudian datang ke PKS, datang ke PKB, ke beberapa partai lainnya untuk kemudian duduk bersama. Ya. Jadi siapa yang akan mendampingi Mas Anies nantinya. Tapi spiritnya kalau kita belajar, kemarin kita sempat diskusi, contohnya tahun 97 itu ada Mega Bintang. Ya.
itu cukup meledak-meletup ya, di Jakarta, Solo, dan Jogja ya. Bagaimana spirit persatuan koalisi antara merah dan hijau, apalagi sekarang ada birunya, itu tambah lebih luas lagi. Tentu kanalisasi politik itu sebelumnya terjadi, tapi ketika terjadi sebuah kepentingan bersama, apalagi ini melihat sebuah integritas seorang figur yang kemudian bisa kita pegang, itu menjadi magnet yang kita memperekatkan satu dan lainnya, Mas Bram. Oke, baik. Saya ke Mas Adi kalau begitu. Jadi seberapa atau kemudian di mana nanti titik temunya, Mas Adi? Saya mengutip kata Bang Ciko Hakim, ini juru bicara PDIP, mengatakan nanti memang kalau sesuai dengan hasil survei yang kita prioritaskan adalah Pak Ahok, nama lain akan dipertimbangkan. Nah, ini artinya dengan statement publik seperti ini, bisa nggak ketemu ini kemudian, paling tidak, 3 atau kemudian eks perubahan dengan PDIP, Mas Adi? Baik, Mas Adi, sepertinya masih di mute. Saya membaca sikap politik PDIP belakangan agak sedikit berubah. Dulu memang kelihatan mulai melirik Anies Baswedan sebagai salah satu nominator yang akan diajak berkoalisi. Bahkan dalam berbagai kesempatan puji-pujian terhadap Anies Baswedan juga terbuka. Yang saya kira itu sebagai salah satu bentuk bahwa sebenarnya PDIP sudah mulai mengkalkulasi bagaimanapun di Jakarta itu melawan Anies bukan perkara gampang. Karena Anies adalah sosok yang elektabilitasnya per hari ini kan relatif paling signifikan. Belakangan sepertinya PDIP itu ketika muncul survei-survei di mana Ahok runner up, sepertinya mereka juga tertarik untuk memajukan Ahok, tapi bukan sebagai calon pendamping untuk mendampingi Anies Baswedan, tapi sebagai calon gubernur yang saya kira di mana PDIP sepertinya punya kalkulasi politik rasional bahwa Ahok rasa-rasanya misalnya tentu menurut kalkulasi mereka elektabilitasnya tidak terlampau jauh ya, sekalipun hampir 10% selisihnya dibandingkan dengan Anies Baswedan. Dalam konteks itulah sepertinya memang PDIP mencoba untuk mengoreksi sikap politiknya yang beberapa waktu yang lalu menyatakan tertarik dengan Anies. Yang kedua, sepertinya PDIP tidak mau melakukan satu perjudian yang terlampau ekstrim karena memang basis konstituen mereka rata-rata secara diametral berbeda dengan Anies Baswedan sejak lama. Jadi kalau kemudian berkoalisi dengan Anies, sepertinya PDIP akan kesulitan bagaimana cara meyakinkan dan membangun narasi politik kepada basis konstituen mereka yang secara politik, secara ideologis dan secara chemistry memang selalu bertabrakan dengan Anies Baswedan. Tapi kan cuman tidak kalau sendiri, PDIP Mas. ingin memajukan Ahok, ya betul. Nah di situ kemudian apakah PDIP mampu meyakinkan partai politik yang lain untuk berlabuh? Per hari ini yang paling mungkin bisa berkomunikasi dengan PDIP adalah PKB. Di berbagai kesempatan misalnya PKB juga menyampaikan soal kemungkinan ini berkomunikasi dengan PKB, dengan PDIP berkoalisi di Jakarta, di Jawa Timur, dan kemungkinan di Jawa Tengah. Jadi ada pertalian komunikasi politik yang coba untuk dibangun bersama. Meski sepertinya PKB itu dari lubuk hati yang paling dalamnya jatuh cintanya ke Anies nggak bisa hilang, Mas. Problemnya soal wakilnya saja ini PKB. Soal dinego-nego bisa nggak? Nah, temboknya di situ terjadi, ya. Iya. Baik, oke. Terakhir saya ke Mas Willy. Jadi artinya Mas Willy ketika nanti memang tidak ada titik temu, akan kemudian anggaplah PDIP dengan PKB, artinya tidak masalah berlayar hanya dengan PKS mengusung Anies dan Sohibul Iman begitu? Ya, tentu bagaimanapun kita spiritnya adalah kebersamaan, gotong royong, ya, harmoni itu yang kemudian kita kedepankan. Ya, tentu semakin banyak yang terlibat akan semakin seru, itu yang kemudian harus kita lihat. Jadi komunikasi sebelum tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus kita terus berdinamika, berdialektika. Elemen of surprise di dalam pilkada DKI ini, apalagi itu sering terjadi injury time. Tentu modal dasar ini, yang penting statement politik dari PKB itu sudah cukup menjadi entry point ya. Tinggal ya masalah formalitas ini kata Mas Adi. Kalau pacarannya kan udah dalam lah ini kan gitu. Nah, atau jangan-jangan elemen of surprise-nya disiapkan untuk wakilnya Mas Anies, jangan-jangan nanti, Mas Willy. Ya, tentu itu yang kemudian juga harus kita lihat ya. Bagaimana siapa yang akan mendampingi Mas Anies. Tentu kita harus mencari figur yang bisa diterima oleh banyak kelompok. Dan ini juga praktek politik yang harus kita lihat.
bahwasanya posisi dan narasi politik itu tidak selalu yang berseberangan, yang selalu bertentangan, tapi kita bisa berkolaborasi ya. Itulah Pancasila ya, ketika kita bisa berbeda lalu kemudian kita bisa bekerja sama, alangkah indahnya harmoni itu. Itu praktik yang kemudian spirit ideologi yang lebih the highest stage of ideology itu ya. Jadi bisa bekerja sama dengan kepentingan yang berbeda. Oke, Itu, kami Mas publik Bram. akan menunggu apakah memang bersama dengan siapa atau jangan-jangan elemen of surprise yang Anda katakan tadi. Mas Willy, terima kasih atas waktu para narasumber. Ada Mas Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem, serta Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia telah bergabung sama kami. Selamat malam. Oke, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitulah pemaparan dari Bang Edi Prayetno yang luar biasa dan sangat objektif sekali ya, tidak kemudian berat sebelah ya, sesuai dengan fakta di warga Jakarta. Bisik-bisik tetangga beda kadang-kadang dengan hasil survei. Tetapi hasil survei yang saat ini sedang mendominasi pemikiran dan kerangka cara memilih masyarakat Jakarta gitu kan. Ini bagian dari kolaborasi politik yang akan bikin apa namanya kontestasi Pilgub Jakarta 2024 ini semakin seru dan semakin renyah dilihat gitu. Nah, sebagai satu momentum gitu tentu pendapat Bung Adi Prayetno ini menjadi salah satu yang mewakili apa ya, pertama keinginan dan bagaimana masyarakat Jakarta cara mereka memilih calon presiden, calon gubernur untuk mereka jadikan pemimpin idaman, idola yang mengayomi mereka 5 tahun ke depan. Nah, opsi-opsi lain tentu ini akan juga menjadi warna ya, pewarna entah buatan atau alami nantinya di pemilihan gubernur Jakarta tahun ini 2024. Salam perubahan, salam akal sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.